Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Ngobrolin Game. Pada video kali ini saya ingin membagikan cara setup gear di game Lone Ranger ya. Terutama buat kalian yang masih baru main mungkin atau baru join, kalian masih bingung gimana cara setup gear-nya. Di sini saya akan bagikan caranya ke teman-teman. Sebelum mulai setup gear, ada 4 hal yang kalian harus tahu sebelum setup gear untuk jadi patokan kalian. Yang pertama itu regen time, yaitu waktu yang dibutuhkan ranger kalian untuk spawn kembali. Kemudian mineral cost, itu jumlah mineral yang dibutuhkan untuk nge-spawn satu ranger. Kemudian yang ketiga skill resisten, yaitu kemampuan untuk menahan damage yang masuk dari skill musuh. Dan yang keempat itu SER, skill evade rate, yaitu kemampuan untuk menghindari skill musuh. Nah, itu 4 hal utama yang kalian harus tahu dulu sebelum mulai setup gear. Nah, kemudian untuk cara setup gear-nya sendiri, di sini saya akan bagikan dalam 4 tahap, yaitu tahap 1 buat kalian yang gear-nya masih basic banget, yang belum ada gear Natal ataupun gear lain-lain, yang pokoknya masih gear gratisan banget lah. Yang kedua, tahap 2 nanti untuk kalian yang mungkin sudah punya gear Natal. Terus tahap ketiga untuk penempatan gear SSHR. Dan yang keempat untuk yang gear-nya sudah komplit lah teman-teman. Di tahap 1 ini saya akan mencontohkan di 3 ranger ya teman-teman. Yang pertama di ranger intelligence, kemudian ranger agility, dan ranger tank. Untuk ranger intelligence sendiri kalian bisa mengikuti settingan seperti ini. Untuk weaponnya bisa kalian pakai Glorious Magic Wand. Di sini ada penambahan magical attack dan pengurangan regen time. Kemudian untuk armornya bisa pakai sepatu. Statnya di sini pengurangan mineral dan skill resisten. Kemudian untuk armornya bisa pakai DWP. Di sini ada penambahan skill evade rate dan skill use rate. Nah, dari ketiga gear tersebut kalian sudah mencakup 4 hal, yaitu pengurangan mineral, pengurangan regen time, penambahan skill resisten, dan skill evade rate. Untuk selanjutnya ranger agility. Untuk weaponnya kalian bisa pakai bow, ada penambahan physical attack dan attack speed. Untuk armornya masih sama pakai sepatu, dan aksesorisnya juga masih sama pakai DWP ya teman-teman. Di sini kalian sudah meliputi 3 hal, pengurangan mineral, skill resisten, dan skill evade rate. Kemudian untuk ranger tank, untuk weaponnya bisa pakai Dragwood Hammer ini. Kemudian armornya masih sama pakai sepatu, dan aksesorisnya juga masih sama pakai DWP ya teman-teman. Di sini juga kalian meliputi 3 hal di atas yang sudah tercapai, pengurangan mineral, skill resisten, dan skill evade rate. Nah, untuk tahap 1 saya cukup seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk di tahap 2 ini saya juga menyediakan 3 contoh ranger ya teman-teman. Seperti tahap 1 tadi ada ranger intelligence, agility, dan tank ya. Untuk ranger intelligence sendiri, untuk penambahan gear-nya hanya berbeda di aksesorisnya aja, pakai lonceng Natal, statnya seperti ini, skill use rate, skill evade rate, dan pengurangan mineral ya teman-teman. Nah, untuk weaponnya sendiri tidak saya ganti karena untuk weapon Natal itu tipenya physical attack ya teman-teman, jadi kurang cocok buat ranger intelligence. Di sini mencakup 4 hal ya teman-teman, pengurangan mineral, pengurangan regen time, penambahan skill resisten, dan skill evade rate. Kemudian untuk ranger agility, untuk weaponnya kita pakai Christmas staff. Di sini ada penambahan physical attack, ada penambahan darat, dan skill resisten. Armornya masih sama pakai sepatu, dan aksesorisnya kita pakai lonceng ya teman-teman. Kemudian untuk ranger tank juga sama, weaponnya pakai Christmas staff, kemudian armor masih sama pakai sepatu, dan aksesorisnya pakai lonceng ya teman-teman. Nah, untuk tahap 2 seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke tahap 3 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga ya teman-teman, yaitu penggunaan gear SSHR. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu gear SSHR, yaitu gear weapon yang memiliki stat skill surah hit rate ya teman-teman, yang artinya skill pasti kena.
Nah, jadi kalau kalian pasang gear ini di ranger utama kalian, di ranger hitter utama, di rangernya memiliki kemungkinan serangan pasti kena sekitar 24% ya teman-teman, dengan mengabaikan SR dan SER. Nah, sebelum kalian pasang, kalian perhatikan dulu statistik attack dari gear tersebut teman-teman, karena ada beberapa gear yang memiliki perbedaan. Nah, yang di sini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, itu stat attack-nya overall attack. Nah, kalau untuk overall attack ini gear-nya enak ya teman-teman, bisa kalian taruh di mana-mana, karena bisa untuk physical attack maupun magical attack. Dan sedangkan yang kedua, itu statnya physical attack. Nah, untuk physical attack sendiri lebih cocok ditaruh di ranger agility ataupun ranger tank ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang gambar ketiga, itu tidak memiliki stat attack di 3 stat utamanya. Tapi bisa kalian munculin stat attack-nya di stat keempatnya teman-teman, sesuai dengan tipe elemen atau tipe ranger di gear tersebut ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan untuk yang overall attack ini saya taruh di boss. Saya juga taruh di RB. Ini saya jadikan dua hitter utama tim saya ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa taruh seperti itu kalau gear kalian itu tipenya overall attack. Nah, untuk physical attack mungkin kalian bisa taruh di ranger agility seperti ini. Kemudian untuk yang gear SSR-nya tidak memiliki stat attack seperti ini. Nah, kalian bisa sesuaikan aja tipenya, tipe rangernya ataupun tipe elemennya teman-teman. Contoh di sini saya gearnya itu elemen air dan saya pasang di ranger air. Jadi stat keempatnya ini bisa nyala dan bisa di switch ke attack ya teman-teman. Nah, di sini juga sebetulnya banyak pilihan lainnya untuk kalian switch, cuman karena saya butuhnya attack, jadi saya switch ke attack aja ya teman-teman seperti ini. Jadi gearnya memiliki stat attack di stat keempatnya teman-teman. Nah, untuk tahap ketiga saya rasa seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk tahap keempat ya teman-teman, saya anggap kalian sudah memiliki cukup banyak gear ya teman-teman. Nah, kalian di sini saya berikan sedikit panduannya buat teman-teman. Kalian nanti bisa racik sendiri dengan panduan ini. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan aja dengan gear yang kalian miliki, karena saya nggak bisa jelasin satu-satu gear karena terlalu banyak. Tapi untuk statnya sendiri itu biasanya mirip-mirip. Cuman bedanya biasa ditukar-tukar aja antara stat di gear aksesoris sama gear armor ya teman-teman. Nah, di sini saya berikan satu contoh di akun saya yang sudah saya ikuti panduan tersebut. Yang pertama di weaponnya sendiri saya kasih gear SSHR beserta regen time double. Kemudian untuk armornya saya pakai ini karena memiliki skill evade rate 50, skill resistance 50, dan stat keempatnya saya switch ke mineral, pengurangan mineral. Kemudian untuk aksesorisnya pengurangan mineral, skill evade rate, dan skill resistance. Nah, bisa kalian lihat detailnya di sini. Ini untuk mineralnya sudah berkurang, regen time-nya sudah berkurang, untuk skill resistance-nya udah lebih dari 100, dan skill evade rate-nya juga udah lebih dari 100 ya teman-teman. Nah, seperti itu panduan cara setting gear buat teman-teman yang masih baru belajar atau masih pemula dari saya. Nah, buat teman-teman juga yang mau join grup-grup Lone Ranger, bisa kalian join di grup-grup ini. Bisa kalian gunakan untuk sharing, untuk cari informasi, ataupun untuk jual beli akun ya teman-teman. Dan untuk transaksi jual beli akun, jangan lupa kalian gunakan jasa admin Rekber atau middleman di masing-masing grup ya teman-teman, agar bisa membantu kalian dalam bertransaksi dikala ada kendala ataupun ada masalah yang terjadi saat transaksi ataupun saat pemindahan akun, bisa dibantu nanti sama admin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.